kita di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Amarai hazina Adonai bin ahagiki haksibah lekol sawi malki welhaiki elekaet palal. Adonai boker tisma koli ki atah tebarek syadik Adonai katsina rason taterinu. Amin. Oke, ayat yang ke-11. Silahkan dibaca, Pak. Siapa ya? Pak Yermi? Pak Yermi silahkan. We'atah itu al-tiri ol asher tomeri aseh lah yodea ol sa'an amin ki esek hayun ate. Oke, terjemahannya? Jadi sekarang putriku, janganlah takut. Semua yang engkau katakan akan aku lakukan untukmu, karena semua umatku yang di kota tahu bahwa engkau adalah perempuan unggulan. Perempuan? Unggulan atau perempuan yang unggul, perempuan yang baik. Oke, apakah ada yang masih ingat konteks percakapan ini sebelumnya apa yang terjadi? Tidur di kaki Boas. Oke. Apa makna tindakan Ruth ketika dia melakukan tindakan mendatangi Boas di tempat pengirikan, lalu kemudian dia tidur berbaring di kaki Boas? Masih ingat? Meminta untuk ditebus atau dilamar. Ya, ini adalah salah satu tindakan yang menyatakan bahwa dirinya itu membutuhkan penebusan, membutuhkan tindakan dari seorang Goel atau penebus untuk menebus dia demi menyelamatkan apa? Garis keturunan Elimelek. Sekali lagi, tidak ada indikasi Ruth mendatangi Boas karena kepentingannya sendiri. Masih ingat apa alasan Ruth ketika dia mendatangi Boas? Apakah karena keinginannya sendiri? Tidak. Apa? Betul. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh mertuanya Naomi. Nah, apakah pertimbangan Ruth itu semata-mata hanya karena perintah Naomi atau karena dia takut terhadap Naomi atau apa kira-kira? Kenapa dia disebut wanita unggul di situ? Apa yang membuat dia unggul? Setia dengan Ruth, mentaati Ruth, apalagi? Apa yang membuat dia unggul? Taat. Sampai-sampai ketaatannya itu membuat dia itu rela meninggalkan tanah airnya, lalu kemudian meninggalkan keyakinannya, bahkan mengikuti Naomi yang dalam tanda kutip madesu, masa depannya suram. Tetapi apa yang menjadi pertimbangan Ruth sampai-sampai dia mengorbankan apa yang menjadi masa depannya? Yaitu apa? Dia ingin, iya, itu dia. Dalam pikiran Naomi tidak ada kepentingan di dalam dirinya selain hanya menjaga garis keturunan Elimelek. Dan ada satu tradisi di mana itu bisa dilakukan dengan cara perkawinan levirat. Naomi menyadari itu, ya. Naomi menyadari itu, oleh karena itu terjadilah tindakan di mana Ruth mendatangi Boas di tempat pengirikan, lalu berbaring di bawah kakinya, dan itulah simbol bahwa Ruth siap untuk ditebus, bukan untuk dinikahi dalam tanda kutip dengan ya istilahnya dengan alasan karena
tertarik dengan Boas yang kaya raya, karena mungkin ada hasrat yang terpendam, ya kan? Karena sudah lama tidak ada suaminya, bukan. Tapi jelas ini adalah salah satu ketaatan yang dilakukan terhadap hukum sipil yang terjadi pada waktu itu. Demikian juga Boas, perhatikan. Boas adalah tipologi orang yang taat terhadap hukum sipil. Perhatikan kata-kata Boas, perhatikan di situ. Jadi sekarang putriku, dia menyebut binti, padahal itu orang asing. Ya, ini adalah ungkapan yang yang mengetahui bahwa si Naomi, Ruth ini adalah benar-benar orang yang sedang di dalam kondisi yang butuh perlindungan. Jadi bukan orang yang datang dengan menggoda, bukan, tetapi Ruth ini datang sebagai orang yang butuh dilindungi. Hati-hati, jangan menafsirkan yang tidak-tidak, karena kita pikirannya, wah ini perempuan datang ke kebun, di gubuk, di gudang, lalu cuma ada laki-laki. Apa kalau tidak perempuan yang perempuan yang nggak benar ini? Ya, kita bisa mengatakan, oh itu perempuan yang murahan. Apakah seperti itu? Tidak, saudara-saudara. Ketika Ruth mendatangi Boas, dia sedang datang sebagai orang yang butuh perlindungan. Nah, dan Boas ketika dia menyadari dirinya didatangi oleh seorang yang membutuhkan perlindungan, Boas mengatakan apa? Janganlah takut. Nah, itu dia. Itu ekspresi pertama, respon pertama yang diucapkan oleh Boas. Tidak ada tindakan lain. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Janganlah takut. Itu berarti apa? Boas menawarkan pertolongan, yaitu ia akan melakukan apa yang Ruth minta. Tetapi dia memberikan alasan. Alasannya apa? Bukan karena dia bukan karena dia jatuh cinta dengan Ruth, bukan. Tetapi lihat apa yang diucapkan. Setiap umatku di pintu gerbang tahu bahwa engkau adalah wanita unggulan, wanita yang luar biasa. Menurut saudara, apakah ini bisa dimaknai sebagai syarat terjadinya hubungan antara Boas dengan Ruth? Kalau Ruth itu bukan dikenal sebagai orang yang unggul, yang luar biasa, kira-kira Boas bagaimana? Apakah Boas tidak membutuhkan, tidak memberikan, melakukan apa yang Ruth minta? Menurut saudara bagaimana? Apa yang dimaksud unggulan itu? Ya tentu kalau kita berbicara mengenai unggulan atau luar biasa, bisa dikatakan, nggak tahu di dalam LAI apa terjemahannya. Satu 4:11 ya. Perempuan baik-baik. Perempuan baik-baik ya. Perempuan baik-baik. Apakah sekedar Ruth itu disebut sebagai perempuan baik-baik? Kalau perempuan baik-baik itu berarti tidak nakal ya? Tidak nakal. Apakah hanya sekedar dia itu perempuan yang tidak nakal? Tentu tidak. Ketika disebut dengan istilah hayil, ya, eset hayil. Ya, di sini ya. Hayil itu maknanya bukan sekedar baik-baik, tetapi perhatikan di dalam analisis itu, kata hayil itu maknanya luas, yaitu bisa kekuatan, bisa juga
efisiensi. Nah, efisien itu berarti nggak boros ya. Nah ini, pinter mengatur waktu, pinter mengatur talenta, pinter mengatur kemampuan, keterampilan yang dimiliki, itu efisien berarti. Kalau untuk orang ya, untuk manusia itu efisien. Orang yang efisien itu berarti dia tidak menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak berguna. Nah itu dia. Itu namanya efisien. Nah kemudian bisa juga kekayaan. Nah, Ruth tidak punya kekayaan, tetapi kekayaan material dia tidak punya, tetapi kekayaan di sini bisa saja maknanya tidak sekedar kekayaan apa namanya, kekayaan material ya, tapi bisa juga dimaknai dengan kekayaan yang lain. Nah, sebentar. Di dalam terjemahan ini saya mau membandingkan ya, di sini pasal 3 ayat 11. Wanita berbudi, terjemahan lain. Wanita berbudi. Saya menggunakan ini. Ini ada kitab yang diterbitkan oleh penerbit selain LAI ya. Dan ya sayangnya dia memaksakan satu terjemahan yang mengabaikan kata, menghilangkan kata Allah di sini ya. Tapi ini menjadi referensi yang cukup baik juga untuk terjemahan alternatif. Ada terjemahan lain yang namanya share label. Kalau saudara pernah share label, saudara pernah mendownload Alkitab? Ya, share label itu biasanya dipakai untuk orang-orang yang berlatar belakang non-Kristen, lalu kemudian masih mengenal istilah-istilah yang dikenal oleh orang lain ya. Nah itu menggunakan istilah Isa seperti itu. Nah itu share label, itu terjemahannya juga cukup baik. Terjemahannya baik. Jadi saya kadang-kadang menggunakan beberapa terjemahan LAI untuk membandingkan. Oke, jadi hayil itu tidak sekedar baik-baik supaya konotasinya oh ini tidak nakal, enggak. Ruth itu dikarakteristikkan sebagai orang yang hayil tadi ya. Hayil itu maknanya ya ini tadi. Tapi bisa juga menjadi artinya apa namanya, mampu, unggul, berani, dan layak. Nah ini dia. Ini maknanya luas sekali. Nah bisa juga artinya ini tentara. Ya. Tapi ya bukan, tidak sesuai dengan konteks ini ya. Oke, jadi tangguh ya, mungkin tangguh. Lara itu konotasinya tangguh begitu ya. Nah jadi saudara, ini pandangan Boas terhadap Ruth. Pandangan Boas terhadap Ruth itu tidak sama sekali menunjukkan ketertarikan secara fisik. Betul ya? Yang dilihat Boas bukan kecantikan Ruth atau bukan wajah Ruth, bukan juga karena nafsu, tetapi lihat di situ karena Ruth adalah hayil. Ya. Pertanyaannya apakah ini tipologi untuk sebuah syarat penebusan bagi kita masa kini? Ini seringkali juga disalahpahami sebagai oh berarti kalau kita mau mendapatkan penebusan, mendapatkan pengampunan, ya, penebusan dari penebus, maka kita harus memiliki predikat seperti Ruth yang disebut hayil. Nah, kalau tidak hayil berarti ya sangat sulit ya untuk mendapatkan penebusan. Apakah seperti itu maknanya? Apakah hayil ini menjadi syarat?
Ketika Yesus menebus kita, dia tidak pernah, ya artinya kita sama sekali tidak pernah unggul dalam hal, ya tidak satu pun yang membuat salah. Perbuatan kita baik, semuanya salah. Karena tidak melihat kita ini baik atau tidak, tapi yang melihat kita benar-benar membutuhkan pertolongan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, betul, faktanya kita bukan khayal ya. Kita ini tidak mungkin disebut khayal sehingga mendapatkan penebusan. Jadi alasan apa sehingga Yesus Kristus itu menebus kita kalau kita tidak masuk ke dalam kategori khayal tadi? Tidak layak, tidak mampu, tidak sempurna, dan tidak layak itu karena mengasihi. Betul. Sama seperti Ruth kan? Ruth itu dari sisi latar belakangnya layak nggak dia seharusnya untuk mendapatkan penebusan itu? Tidak. Mana nih spidol yang masih nyata ya? Oke, nggak usah. Ini aja. Oke, dia berasal dari Moab. Kalau mungkin bukan Moab, atau mungkin negara tetangga yang masih mungkin punya hubungan yang cukup baik, itu masih mending. Ini Moab. Kita tahu Moab itu adalah musuh yang jelas tertulis dalam kitab apa tuh? Ulangan itu 10 generasi nggak boleh masuk. Nah itu pas itu. Kita itu sama. Ini tipologi ya. Ini bukan alegori tapi ini tipologi. Tipe. Jadi sama seperti ketidaklayakan Ruth terhadap hak perkawinan Levirat itu. Tapi dia disebut khayal karena apa? Karena Ruth ini memikirkan atau hidup demi menjaga garis keturunan. Apa yang dibicarakan di gerbang kota tentang Ruth berakhir di sini. Kerajinan Ruth, kegigihan Ruth, kesetiaan Ruth, ya kan? Kerelaan Ruth meninggalkan Moab, ya. Kerja keras Ruth semata-mata adalah tindakan yang ia lakukan demi untuk menjaga garis keturunan. Nah, maka inilah kesimpulannya. Khayal. Dia butuh pertolongan untuk itu. Untuk menjaga hak waris itu dia butuh pertolongan. Untuk mendapatkan warisan itu dia butuh perlindungan, pertolongan. Dia berani, maka itu menunjukkan kepada Kristus. Dan Kristus juga kita melihat dia itu baik, setia. Justru kalau kita mau mentipologikan, mau memaknai sebagai tipologi penebusan, siapa yang menjadi tipologi Kristus di situ? Apakah Ruth? Bukan. Yang menjadi tipologi Kristus adalah Boaz. Ini sifat-sifatnya. Nah, ketika sifatnya Ruth itu baik, apakah kemudian itu cocok untuk tipologi Kristus? Tidak. Karena yang menjadi goel penebus itu adalah Boaz, bukan Ruth.
Rut adalah yang ditebus, sehingga seharusnya Rut itu menjadi tipologi bagi kita. Ya, tipologi yang seperti apa yang ditunjukkan oleh Rut? Rut orang yang tidak layak karena dia berasal dari Moab, dan Rut adalah orang yang kehilangan hak waris karena nasib yang dia alami. Bukan nasib ya, karena situasi yang dia alami. Dia ditinggal mati oleh suami dan orang tuanya laki-laki, bahkan saudaranya laki-laki. Dia tidak memiliki hak waris ketika situasi itu terjadi dalam dirinya. Apakah itu berbeda dengan kita? Tidak, sama dengan kita. Kita itu sama sebenarnya, nggak punya hak waris, nggak punya hak waris atas kerajaan surga. Ya. Apa Pak? Sudah bagus. Sudah. Pak Jerman sudah kasih. Oke. Oke. Kamu tanggung jawab ya. Frankie, kamu yang bertanggung jawab ya. Oke. Jadi sekali lagi, kita sama sebenarnya sedang tidak memiliki hak waris. Kita kehilangan hak waris. Tetapi 1 Petrus mengingatkan kita bahwa sekarang karena penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, kita disebut memiliki warisan yang kekal di surga. Coba semua buka 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Ya. Maksud semuanya. Maaf, bukan. Bentar ya. Satu Petrus pasal 1 tersimpan di surga itu ayat berapa? Yang tersimpan di surga. Saya pakai terjemahan yang berbeda jadi Oke, saya mungkin lihat Alkitab di sini. Nah, 1 Petrus 1 ayat yang keempat, maaf ya. Mulai dari ayat yang ketiga, 3 dan 4. 1 Petrus 1, 3, 4. Iya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Oke, jadi karena Yesus Kristus yang sudah melahirkan kita kembali melalui penebusan di dalam kematiannya, maka kita mendapatkan apa? Warisan tadi. Ini kan mengingatkan kita tentang peristiwa Rut yang pada akhirnya nanti dia melahirkan garis keturunan Elimelek yang pada akhirnya mendapatkan hak waris dan menjadi garis keturunan Daud ya. Nah ini luar biasa. Dari aspek teologisnya kita bisa mendapati bahwa inilah cara Tuhan memelihara garis keturunan Mesias, meskipun melalui orang yang dianggap musuh dari Israel sekalipun. Allah memelihara dengan cara yang
unik. Allah memelihara janjinya dengan cara yang di luar perkiraan manusia. Tidak terbatasi oleh hukum ya. Tidak terbatasi oleh hukum. Hukum yang dibuat manusia, maksud saya di sini. Oke, jadi perhatikan ayat yang ke-11 adalah sekali lagi ayat yang ke-11. Rut mendapatkan janji dari Boaz dan Boaz di situ mengulang kembali ketenaran karakter Rut dari pasal 2 ayat yang ke-11, kata hayil tadi ya. Luar biasa atau unggulan atau berbudi ya. Jadi kata hayil itu kalau kita perhatikan ini muncul yang kedua ya, yang kedua. Nanti ada 3 kali kata hayil itu muncul. Oke, ayat yang ke-12 kita lihat. Ini masih kelanjutan ya, masih kelanjutan dari diskusi atau dari narasi pertemuan Boaz dengan Rut. Ayat 12 silahkan Pak Wiken dibaca. Ayat 12 We'atah di Amed Nam Kiim Goel Anuki Wegam Yes Goel Karok Mimeni. Oke. Dan sekarang sangat benar bahwa aku sungguh-sungguh kerabat penebus, tetapi juga ada kerabat-kerabat penebus lebih dekat daripadaku. Kalau saudara lihat ini, kita bisa menyimpulkan karakterisasi Boaz seperti apa? Tidak langsung mengambil tindakan. Betul. Kerabat yang lain. Mengapa? Persetujuan. Mengapa dia melakukan itu? Apakah dia takut dengan keluarganya? Dia mentaati hukum. Berarti Boaz adalah orang yang taat terhadap hukum sipil. Bukan mentang-mentang, wah yang penting kan kamu suka sama saya. Yang penting kan dia datang ke saya, bukan datang ke orang lain. Ya itu hak saya lah. Itu berkat saya. Bukan ya. Tetapi sekalipun Rut sudah mendatangi Boaz secara pribadi, Boaz mengatakan, aku sungguh-sungguh kerabat penebus. Berarti dia tidak menolak. Memang benar faktanya aku sungguh-sungguh kerabat penebus. Kamu benar datang kepada saya karena saya ini memang Goel, ya, memang Goel. Orang yang tepat untuk menjadi pelindungmu, penebusmu, kira-kira begitu. Tetapi ada juga kerabat penebus Goel yang lebih dekat daripadaku. Ini menarik. Ini ketaatan Boaz terhadap hukum sipil ini menarik. Dan kita perhatikan ayat yang ke-13. Silahkan dibaca Pak Kelvin. Oke. Ingatlah malam ini dan hingga pagi hari bahwa jika dia akan menebusmu, baik dia akan menebus. Tapi jika dia tidak ingin menebus engkau, dia akan menebus engkau. Oke. Berbarengan sampai pagi. Boaz menawarkan Rut untuk menginap. Menginap di mana?
di tenda, menginap di tempat itu. Apa pikiran saudara? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Betul nggak? Itu kalau kita berpikir dalam konteks masa kini. Jadi menurut saya Pak, dengan tawaran ini Boas bermaksud baik. Ya, Sisi lain mungkin sudah malam, betul. dia tidak bisa membiarkan roh untuk pergi saja. Oke. Mungkin menyiapkan tempat yang baik untuk roh. Kalau dengan kacamata berdosa manusia dan dengan mungkin ya keberdosaan manusia masa itu, kalau kita membayangkan seandainya saya menjadi Boas pada waktu itu, ya kan, tidak tahu apa yang terjadi. Jangan-jangan tuannya jadilah wah, begitu telema sus. Wah, ini legitimasi untuk melakukan dosa itu. Nah, sekali lagi kata atau ajakan atau tawaran Boas untuk menginaplah malam ini tidak disebutkan menginaplah engkau di sini saja malam ini, enggak ya? Enggak usah pergi jauh-jauh. Sini, naik, enggak begitu ya? Tapi menginaplah engkau malam ini itu benar seperti yang dikatakan Pak Kelvin tadi. Jangan berpikir macam-macam. Itu adalah bentuk perlindungan Boas. Karena Rut tidak mungkin kembali di tengah kegelapan malam. Jangan pikir sudah seperti sekarang ini lampunya terang. Kalau malam ada perempuan jalan-jalan, kalau di sini sudah biasa, ya kan? Ini hal perkara lain ini, konteksnya lain. Tidak bisa disamakan dengan kehidupan kita masa kini. Lagi bahwa hukum perzinahan itu sesuatu yang sangat ditakuti bagi orang Israel. Hukum perzinahan itu keras konsekuensinya. Jadi tidak asal orang ada kesempatan hajar, ya kan? Mereka pikir-pikir tuh, karena hukum perzinahan itu sangat-sangat keras. Oleh karena itu, supaya nanti tidak ada tuduhan melakukan perzinahan apa yang dilakukan oleh Boas, kita baca di ayat yang ke-14. Ini silahkan dibaca Pak Bensuf. Jelas. Watiskap margautan at-abogar watakam bidrom yakir Bitrom ya. Bitrom Yakir is etrahu Etreehu wa yomer al yang nada kiba'ah Paisa Koreh. Kore ya, terjemahannya dan dia berbaring di kakinya sampai pagi, dan dia bangun sebelum seseorang akan mengingati orang lain. Dan dia atau Boas mengatakan, janganlah diketahui bahwa perempuan datang ke tempat pengiritan. Mengapa Boas itu melarang atau istilahnya mengatakan seperti itu? Jangan ketahuan.
Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Pada waktu itu hukum tadi saya bahwa hukum seperti perzinahan itu sangat keras. Jadi dia melarang karena dia mentaati hukum, dia tidak mau ketahuan. Ya. Apakah Boas dengan demikian menyembunyikan sesuatu? Karena Rut berbaring di kakinya. Jangan-jangan nggak cuma berbaring di kakinya. Kalau misalnya Boas itu tak dengan hukum perzinaan pada waktu itu, kenapa dia tidak langsung suruh pergi setelah dia ada kalau itu ada di hati? Ya, kenapa kok nggak suruh pulang ya? Dan yang di-13 itu kalau misalnya pada malam itu dia tidak langsung menyuruh untuk pergi karena dia takut malam gelap, maka ini suruh datang itu juga kenapa dia tidak kenapa. Sudah kan sudah malam, kenapa nggak bisa pulang juga malam itu ya? Menarik ya? Ada yang lain? Bagaimana? Saya kan Boas bukan orang kaya, tapi dia memiliki hamba perempuan yang tidak menyuruh hidup dengan hamba-hamba perempuan. Berarti ada banyak kemungkinan yang memungkinkan Boas itu memang sengaja untuk tahan Rut di situ. Ada yang lain? Bos bisa menyuruh dengan hamba-hamba perempuan, para pekerja perempuan di situ. Tapi ketika kita membaca di ayat itu mengatakan bahwa kita bahwa ada seorang perempuan akan diciptakan. Dari situ saya bisa berasumsi bahwa itu tidak ada perempuan yang tinggal di situ. Hanya Boas sendiri di situ. Jadi dia bersama dengan hamba-hamba yang laki-laki para pekerja di situ. Selanjutnya itu yang kita Boas mengatakan bahwa jangan diketahui bahwa ada perempuan yang tempat ini. Ya, kalau menurut pikiran saya itu untuk zaman sekarang juga, ketika ada perempuan datang dan kita tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi ketika ada orang yang melihat seperti itu bahwa mereka sedang berdua, pasti pikiran mereka itu, mereka pasti melakukan suatu hal. Yang kita pertama itu adalah itu. Kemudian menyebut bekas itu menggunakan tempat ini. Karena ketika kalau ada orang yang melihat kamu, pasti mereka pikirnya sudah macam-macam. Betul. Ya, saya setuju dengan Pak Yermi. Jadi maksud Boas mengatakan janganlah diketahui bahwa perempuan datang ke tempat pengirikan itu bukan semata-mata untuk menutupi sesuatu, tetapi jelas ini sedang menghindarkan Rut dari tuduhan perzinahan, bahkan menghindarkan dia sendiri dari tuduhan perzinahan. Ya, dari tuduhan perzinahan. Dan ketika tadi ada anggapan kenapa kok tidak disuruh pulang saja? Sekali lagi kita tidak tahu kondisi, tetapi jelas ketika itu terjadi Boas bangun tengah malam, berarti kondisinya lebih malam dari ketika Rut datang. Ya, kondisinya lebih malam dari ketika Rut datang. Jadi Boas mengatakan tinggallah atau berbaringlah di sini, tidur di sini. Nah, tetapi sekali lagi memang ada banyak pemikiran yang jangan-jangan terjadi sesuatu. Ya karena kalau kita berpikir dengan konteks sekarang, bayangan kita nggak mungkin nggak terjadi sesuatu kalau ada dua orang laki-laki dan perempuan jauh dari tempat tinggal penduduk, di tempat pengirikan, dingin-dingin,
gelap-gelap, ngapain mereka. Itu kalau konteks masa kini. Tetapi di dalam konteks budaya Israel itu jelas ada hukum perkawinan Levirat atau salah satu hukum sipil, di mana salah satu tindakan orang yang ingin ditebus itu permohonannya kira-kira apa yang dilakukan oleh Ruth kala itu. Jadi ya, apakah itu semua dilakukan dengan cara yang sama? Saya harus akui bahwa saya belum melakukan kajian yang mendalam apakah ada seorang selain Ruth. Kalau dari sumber-sumber luar ya, apakah ada orang selain Ruth yang melakukan cara yang seperti ini? Apakah ini cara yang umum? Nah, mungkin saudara perlu lakukan penelitian lagi ya dari sumber-sumber luar. Apakah memang ada tradisi perkawinan Levirat itu selalu diawali dengan tindakan seperti yang dilakukan oleh Ruth? Ya, tetapi ini dalam konteks ini kita tahu bahwa Ruth menyatakan dirinya dilamar atau ingin ditebus, dilindungi oleh seorang yang disebut Goel tadi. Nah, sekali lagi bahwa ayat 14 menceritakan bahwa Boas tidak ingin terjadi tuduhan karena dia tahu Ruth bukan orang yang seperti itu. Di awal tadi Ruth adalah orang yang berbudi tadi ya, orang yang baik-baik atau wanita yang disebut khayil, unggul. Tidak mungkin wanita yang unggul melakukan tindakan yang seperti itu. Nah, itu dia. Jadi ya sampai detik ini ya boleh kita berpikir ke sana, tetapi tidak ada bukti, tidak ada tidak ada penjelasan yang menjelaskan bahwa itu terjadi. Kalau memang itu terjadi, kenapa Boas mengatakan ada kerabatku yang lebih berhak? Seharusnya dia tidak akan ngomong oke lah, siap, saya penebusmu. Wah, harusnya begitu ya. Tapi dia mengatakan ayat yang ke-13 tadi bahwa ada penebus yang lain yang lebih dekat daripada saya. Ada kerabat yang lebih dekat yang berhak. Nah, ini dia. Tentang apa? Sebelum kita lanjut. Ya, silakan Pak Anjo. Pertanyaan saya masih ingat Naomi itu adalah orang Israel, dan tentunya Naomi itu tahu yang namanya hukum atau kayak hukum perzinahan di Israel. Betul. Nah, kalau misalnya Naomi tahu, kenapa dia harus suruh Ruth itu pergi dengan malam-malam kepada Boas penyelidikan? Kenapa tidak di tempat yang umum? Dia harus pergi ke sana dengan malam-malam lagi. Apa maksud Naomi? Ya, pandangan lain. Apakah Naomi itu ingin menjatuhkan Ruth? Karena kan kalau misalnya orang-orang tahu kalau Ruth pergi ke Boas dengan malam-malam, itu orang yang berubah. Ya. Apakah suatu hal kejahatan yang direncanakan oleh Naomi kepada menantunya Ruth? Atau bagaimana? Karena dia pasti tahu tentang apa. Silakan yang lain kalau ada yang mau mencoba untuk menanggapi pertanyaan Pak Anjo. Ada? Apakah benar Ruth itu merancangkan sesuatu yang jahat? Naomi merancangkan sesuatu yang jahat terhadap Ruth dengan menyuruh Ruth itu mendatangi Boas pada malam-malam. Ya. Ada banyak penebus pada waktu itu. Kenapa dia tidak pergi ke yang lain pada Boas? Pertama, kenapa harus Boas? Ya, silakan. Saya bisa lihat sejarah. Kalau sejarahnya lurus bahwa dalam kitab ini peristiwa yang terjadi itu adalah kelaparan. Jadi salah satu solusi yang terbaik adalah Naomi harus menyuruh Ruth harus pergi ke Boas.
Karena Boas pada waktu itu adalah orang yang kaya. Jadi yang mau pergi dengan siang atau malam itu kita tidak tahu. Masalahnya adalah kita harus lihat dari sejarah atau ini mungkin dari sisi penulis, maksud penulis. Mungkin nanti Ya, pertama kali kita harus ingat ketika Ruth itu mencari jelai, apakah dia tahu itu ada Boas? Tidak. Apa yang kita ingat? Kata apa? Kebetulan ya. Kebetulan. Nah setelah itu kebetulan ketika dia mencari jelai, ada seorang yang memberikan kepada dia jelai sebagai hak orang asing, ya kan? Nah, setelah diselidiki, yang memberi itu adalah Boas yang masih kerabatnya Elimelek. Nah, ketika didengar lebih dalam apa yang dilakukan Boas terhadap Ruth, Naomi menilai Boas itu ada perhatian, ada kebaikan yang dinyatakan kepada Ruth. Jadi dengan asumsi bahwa Boas ini memang punya hak untuk menebus, tapi belum tentu mau. Banyak kerabat menebus yang lain, tetapi dari cerita yang didengar dari Ruth, ketika dia memberikan haknya, bahkan memberikan perlindungan, bahkan memberikan perhatian, ya kan? Bahkan meminta dia untuk mengambil air dari bejangnya, itu adalah pertimbangan Naomi untuk meminta Ruth mendatangi Boas, sehingga dengan tindakan yang tadi menyiapkan dirinya lalu mendatangi dia dengan tidur di baring kakinya, itu semata-mata adalah simbol apa? Simbol untuk mengajukan diri dilamar, bukan melamar ya. Simbol mengajukan diri dilamar atau ditebus oleh orang yang cocok atau yang berkapasitas sebagai penebus. Apakah itu kita bisa maknai sebagai rencana jahat untuk mengajukan Ruth? Tentu tidak. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari tradisi. Nah, bahaya tuduhan perzinahan apakah tidak disadari oleh Naomi? Pasti disadari ya? Pasti disadari. Itulah kenapa di dalam diskusi awalnya datangi dia dengan diam-diam, jangan sampai orang tahu bukan semata-mata itu dia itu merencanakan jahat, supaya dia terhindar dari tuduhan, tetapi maksudnya untuk mengajukan diri dilamar itu tercapai. Ingat tindakan ini apa? Tindakan ini adalah tindakan yang cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Harus saya bilang begitu ya, bukan licik seperti bukan ya, tapi cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kenapa demikian? Dia menggunakan peluang kesempatan demi tujuan yang baik, dengan cara yang baik, ya kan? Supaya terhindar dari tujuan apa? Datang diam-diam, pergi diam-diam. Yang penting tujuannya masuk, ya, dan tidak ada tindakan yang di luar hukum yang dilakukan oleh keduanya. Tidak ada. Berbaring di kakinya, bayangkan, bukan melakukan persetubuhan, bukan. Itu adalah tindakan permohonan seorang yang ingin ditebus dan dia istilahnya meminta perlindungan dari seorang penebus. Ketika orang melihat itu, misalnya seandainya ada orang yang melihat itu, apakah mereka bisa menuduh? Tidak. Kecuali ada tindakan yang lain. Kalau mereka melihat tindakan berbaring di kaki itu bagi orang yang sudah mengerti hukum sipil itu adalah bagian dari cara orang untuk meminta perlindungan.
Kecuali orang yang berpikiran jahat lalu kemudian tidak tahu apa yang terjadi. Nah, untuk menghindari itu, maka Ruth berpesan, Naomi dan Boaz berpesan, datang diam-diam, pergi diam-diam. Dan perintah datang diam-diam, pergi diam-diam bukanlah rencana yang jahat, demi untuk menghindari tuduhan, tetapi maksud baiknya tersampaikan. Nah, ini menjadi pelajaran etis bagi kita ya. Kadang-kadang maksud yang baik itu dituduh sebagai apa? Hal yang jahat. Sering nggak seperti itu? Kita maksudnya baik tapi disalahpahami. Akhirnya apa? Akhirnya maksud baik tadi tidak tersampaikan, tidak sampai maksud baik tadi. Karena sudah dipahami dulu, disalahpahami dulu. Banyak terjadi sesuatu yang maksudnya baik, tapi ya ternyata disalahpahami dan akhirnya ya maksud yang rencana yang baik tadi tidak berakhir dengan baik. Nah, jadi begitu ya. Saya kira ketika kita berpikir bahwa Ruth itu berencana jahat, itu sangat tidak mendasar. Kenapa? Kalau memang Ruth itu mau menghancurkan masa depan, Naomi mau menghancurkan masa depan Ruth, kenapa nggak dari sejak awal? Dia sudah menawarkan Ruth dan Orpah untuk kembali, untuk memperbarui masa depan mereka, ya kan? Bahkan dia memaksa, dan salah satunya adalah Orpah yang kembali. Dan dia berkali-kali menyebut Ruth itu sebagai binti, sebagai anak perempuan. Tidak mungkin Naomi memiliki rencana jahat supaya jatuh dalam dosa perzinahan yang mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum sipil. Tidak mungkin. Nah, perhatikan di sini, ini bentuk perlindungan lagi dari Boaz, atau bentuk kesediaan Boaz untuk menjadi menjadi pelindung dari Ruth. Dia mengatakan, silakan dibaca Pak Anco, ayat 12. Wa yawma abi amal bakat hasil alai we haji ba we toket ba wayamat seorim wayaset alea wayago ako. Oke. Hair ya, bukan har ya. Kota itu, Hair. Lalu dia atau Boaz berkata, berilah jubah yang padamu, tapi dadahkanlah padanya. Jadi dia turut menadahkan padanya, dan dia atau Boaz mengukur 6 porsi jelai, dan dia atau Boaz meletakkannya pada dirinya atau Ruth. Kemudian dia atau Boaz pergi ke kota. Ya, di sini harus ada ya, yang ada padamu. Lalu di sini, lalu tadahkanlah padanya. Jadi Ruth menadahkan padanya, dan Boaz mengukur 6 porsi jelai lalu menuangkannya. Jadi ini tindakan Boaz, istilahnya sebelum Ruth pergi kembali, dia memberikan jelai. Ya, memberikan jelai. Ini bukan
jelai hasil pungutan Rut sendiri, tetapi itulah hasil dari panen. Ya, hasil dari panen diberikan. Kemudian apa maknanya tindakan ini? Ini kebaikan Boas sekali lagi yang menjadi tanda atau pernyataan sikap Boas yang benar-benar ingin menjadi pelindung dari Rut, tetapi dia harus mentaati hukum sipil terlebih dahulu. Oke, 16 kita lihat. Oh ya, silakan kalau mau bertanya. Boleh. Nah, saya mungkin apakah orang asing yang ada di Israel pada waktu itu hanya Rut, sehingga Rut itu mendapatkan perhatian yang begitu luar biasa dari Boas. Apakah tidak ada orang asing lain? Ya. Ya, sekalipun ada, saya kira kisah Rut lebih menarik daripada orang asing lain, seandainya itu ada. Kenapa? Karena begitu Rut dan Naomi kembali pulang, yang terjadi apa? Kegemparan. Gempar itu berarti sesuatu diceritakan oleh orang banyak tentang keluarga Elimelek. Tidak hanya nasib atau situasi yang menimpa mereka, tetapi juga di tengah-tengah situasi yang sulit itu, Rut menjadi tanda kutip bahan cerita yang menarik. Karena apa? Orang Moab masih mau kembali mengikuti mertuanya. Jadi begitu Pak. Sekalipun ada mungkin orang asing yang sama-sama mencari makan dengan memungut jelai, tapi saya kira kisah Rut itu lebih menarik daripada orang asing lainnya. Saya kenal karena ada pengalaman bahwa Boas itu tidak adil. Dia lebih perhatian terhadap Rut, sedangkan yang lain tidak. Ya, karena tidak semua menjadi goelnya ya. Goel itu adalah hubungan kerabat Elimelek, hubungan kerabat tertentu. Orang asing bukan semua orang asing adalah kerabat dari siapa? Boas ya. Nah, jadi dalam konteks ini kenapa Rut? Satu, karena kisahnya lebih menarik dari orang asing lainnya. Yang kedua, Rut itu adalah anak atau menantu dari Elimelek yang merupakan kerabat Boas. Sedangkan orang asing, apakah mereka kerabatnya Boas? Kita nggak tahu. Apakah mereka memiliki nasib yang sama dengan Rut? Kita nggak tahu. Apakah mereka memiliki kisah seharu kisah Rut? Saya nggak tahu. Apakah mereka memiliki predikat atau karakter seperti Rut, Hayil tadi, dikenal Hayil? Saya juga nggak tahu. Tetapi yang jelas dari situ kita tahu kenapa Boas menyatakan kebaikan kepada Rut. Kenapa Boas menaruh perhatian kepada Rut? Karena Rut itu betul-betul orang yang butuh perlindungan. Itu bukan karena kebaikan dari sisi fisik, bukan karena kebaikan dari sisi apa, tapi apa yang dilakukan Rut, dari mulai dia gigih, dari dia mulai rajin, efisien tadi ya, dari dia mulai tangguh, setia, itu semata-mata adalah bukti bahwa dia butuh pertolongan, dia butuh perlindungan, dia butuh penebus. Ya, dia bisa lakukan itu di Moab, betul nggak? Mungkin lebih maju negaranya kalau dia mau melakukan kerja keras seperti yang dilakukan oleh Rut di Israel, di Bethlehem. Dia bisa melakukan itu di Moab kalau sekedar untuk mencari kebutuhan hidup. Tetapi Rut butuh perlindungan, butuh penebus. Dia mengharapkan warisan. Maka ini tipologi yang cocok buat kita. Kita bisa berbuat baik di mana saja.
Tapi kita bukan sekedar orang yang berbuat baik karena mau meminta sesuatu, tapi kita membutuhkan juru selamat. Kita melakukan sesuatu sebagai bukti bahwa kita butuh juru selamat. Oke. 17. 17 sudah? 16 ya? Oke. 16. Siapa tadi? Pak Ancu sudah ya? Pak Bire, silakan Pak Bire. Ayat 17 Katabu Anggota Wan Tolir Min Ab Suara La Kol Asar Habis kita bicara di keduanya dia tahu menyatakan bagaimana begitu dan dia melaporkan kepadanya semua yang dia itu lakukan untuknya. Oke. Ini narasi selanjutnya ya. Ayat 17 ayat 16 itu merupakan penutup dari pasal 3. Dijelaskan di situ bahwa Rut kembali ke mertuanya lalu mengatakan atau melaporkan semua yang dilakukan oleh Rut di ladang Boaz, di tempat pengirikan. Ini penutupan. 17. Silakan dibaca Pak Yirmi. Otomer ses kasegorin hakele menantang di awal al pamboi Rengkom el Hamote. Oke. Rut berkata, dalam kursi jelai ini Boaz berikan kepadaku, karena Boaz berkata, janganlah pergi dengan tangan kosong kepada ibu jengkolmu. Nah, perhatikan, Boaz itu tidak semata-mata memikirkan siapa? Rut, tetapi dia semata-mata juga memikirkan Naomi. Jadi ayat ini menjelaskan motivasi Boaz memberikan 6 porsi jelai itu adalah untuk Naomi. Siapa Naomi? Dia adalah istri dari Elimelek, kerabatnya. Ini. Oke, terakhir ayat 18. 18 Ketomer sebi binti Aser et in watol dabar kilo yes kot is iim kila adabar ayom. Lalu dia Naomi menyatakan, hiduplah putriku sampai Anda tahu bagaimana hal ini akan terjadi. Karena manusia atau Boaz tidak akan diam kecuali dia telah menyelesaikan hal ini hari ini. Nah, ini menarik ya. Duduklah putriku sampai engkau tahu bahwa bagaimana hal ini akan terjadi. Akan jatuh, akan terjadi. Karena Boaz tidak akan diam kecuali sampai ya, bukan kecuali ini, sampai dia menyelesaikan hal ini hari ini. Artinya dia sudah tahu maksud kita. Kalau dalam bahasa Indonesia LAI saya kira lebih dinamis ya, terjemahannya lebih cocok dengan konteks bahasa Indonesia. Silakan dibaca LAI. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Oke. Perkara itu pada hari ini juga. Artinya apa? Naomi meyakini bahwa Boaz akan melakukan tugasnya sebagai kerabat penebus. Mulai dari mana?
Mulai dari dia mulai dari dia menanyakan kepada penebus yang lain. Nah, itu dia. Tadi diceritakan oleh Ruth, Boas mengatakan begini, pasti dia juga mengatakan bahwa dia itu akan menyampaikan kepada kerabat penebus yang lain. Ya, oleh karena itu Naomi meyakini bahwa oh ya, udahlah tunggu aja sampai Boas itu nanti melakukan hal-hal yang ia katakan. Jadi sekali lagi kita bisa perhatikan bagaimana karakteristik Boas dan Ruth di dalam pasal yang ketiga. Apa pelajaran yang bisa kita dalami dari pasal yang ketiga ini? Kita belum berbicara mengenai tipologi, tapi kita berbicara mengenai karakterisasi Boas dalam pasal 3. Apa yang saudara ingat tentang Boas di dalam pasal 3 ini? Ya, dia adalah orang yang taat terhadap hukum sipil. Apa buktinya? Dia menunjukkan sehingga tidak orang tahu karena pada waktu itu perjanjian itu buat di waktu itu menunjukkan bahwa dia tahu tentang itu dan dia taat terhadap sipil. Oke. Sebelum tindakan Ruth mendatangi Boas, apakah bisa kita sebutkan atau ingat karakterisasi Boas yang taat terhadap hukum sipil? Apa? Pada saat mengunjungi yang bertanya kepada para pekerjaan siapa itu, orang itu kemudian adalah penuh pengawasan. Jadi Boas berkata dia bekerja dia harus meninggalkan sisa-sisa sedikit. Misalkan ya, ini menjaga hak orang asing, sekalipun itu muak. Ya. Seharusnya, aneh juga ini. Seharusnya ketika Boas tahu dia adalah orang Moab, seharusnya dia ingat juga ya. Ulangan berapa tuh? Nah itu. Kenapa Boas nggak ingat ya? Atau lupa? Kenapa nggak langsung usir? Ya, tapi hukum itu apakah nggak bertabrakan dengan hukum sipil itu juga? Itu kan hukum sipil juga. Tidak boleh masuk dalam keturunan 10 tidak boleh masuk ke dalam masuk ke negeri mereka. Apakah masuk ke negeri mereka? Ya? Kenapa? Karena kalau mereka bergabung orang otomatis mereka pasti akan diterima dewa-dewa Moab itu. Dan kenapa di Israel itu masuk tentang orang asing itu adalah seorang Moab itu kita tahu bahwa orang Israel itu adalah punya Allah, jadi mereka punya aturan untuk mensejahterakan orang-orang yang taat kepada mereka. Orang Moab atau orang manapun ini adalah untuk menjaga dan memelihara mereka. Yang mereka larang adalah tidak boleh pergi untuk bergabung dengan mereka yang tidak mengenal Allah.
Dalam konteks apa mereka tidak boleh bertemu, tidak boleh bergabung? konteks ibadah, Nah, masalah ibadah. Tapi kalau dalam konteks sosial itu tidak menjadi masalah. ya, Misalnya ketika pada kelaparan di Israel, ini mereka memutuskan untuk memiliki bahwa untuk mempertahankan mencari nafkah di sana, itu tadi. Ya, Konteks tentang konteks sosial. Yang kalau ibadah itu mereka tidak boleh sama sekali. betul ya. Ya, kita ingat di ulangan pasal berapa ya? Saya buka dulu. Ulangan pasal 23 ayat 2. Coba dibuka. Seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan, bahkan keturunannya yang 10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Oke, sampai ayat 3. Tiga, seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan, bahkan keturunannya yang 10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Ya, jemaah Tuhan. Itu konteksnya ya. Seperti yang dikatakan Pak Yermi tadi, oh itu dalam konteks ibadah Pak, bukan dalam konteks sosial. Ya. Memang ada orang yang apa namanya? Ada orang yang non Israel ikut masuk dalam jemaah Tuhan. Ada nggak? Ada ya. Orang non Israel yang beribadah dengan keyakinan bangsa Israel itu ada. Yang menyembah Allah Israel itu ada. Tapi dalam konteks ini ya kita tahu ini ada ulangan 3 ayat 23 ayat 3. Jadi Boas tidak melanggar hukum sipil. Oke. Apalagi karakterisasi Boas pasal 3, masih ingat? Selain dia taat hukum sipil, apalagi? Tuhan yang baik. Tuhan yang baik. Apa bukti kebaikan Boas? Dia datang memberikan salam kepada para pekerjaan dan menurut kabar mereka. Ya, betul. Imakem Adonai. Bukan piye kabare, tapi Imakem Adonai. Tuhan beserta dengan kalian. Lalu apa yang dijawab oleh orang-orang itu? Yebarekeka, Tuhan memberkatimu. Ini menarik ya. Berarti ada hubungan yang baik antara Boas tuan majikan dengan para pekerja. Ada lagi karakterisasi Boas? Itu rendah hati, karena kami sendiri itu kan serius. Seharusnya itu dia duduk di kantornya tetapi dia datang dan mengunjungi para pekerja. Oke, bisa dekat ya dengan para pekerja ya. Dia adalah seorang yang memiliki kuasa tapi dia turun ya, merendahkan dirinya. Oke. Kemudian dia juga orang yang menyatakan kasih. Ya, menyatakan kasih. Apakah kasihnya itu tulus, Boas itu? Menurut saudara? Atau karena ada alasan tertentu untuk Boas ini? Alasan apa yang semata-mata membuat Boas menyatakan belas kasihan terhadap Rut? Ini yang paling penting. Boas sudah mendengarkan semua cerita. Kesimpulannya? Rut itu tidak layak
dia pantas untuk mendapatkan kasih yang luas. Bukan sekedar bibit bobot bebet ya, tapi apa? Dia ini benar-benar orang yang butuh ditolong. Nah itu dia. Dia butuh belas kasihan. Orang yang butuh dikasihani, butuh belas kasihan. Bukan butuh belayan, tapi belas kasihan. Nah ini hati-hati. Ya, hati-hati. Butuh belas kasihan. Nah, apakah ini semua karakteristik buas ini menolong kita untuk melihat pribadi penebus Yesus Kristus bagi dosa-dosa kita? Yesus Kristus adalah satu-satunya manusia yang sempurna di dalam mentaati hukum. Itulah kenapa ketika dia hidup di dalam hukum yang berlaku bagi kaum Yahudi dilakukan oleh Yesus. Dia bersunat, dia berpuasa, dia datang ke bait suci, dia membaca Taurat, bahkan dikatakan dia memiliki hikmat yang luar biasa. Lalu ada orang yang bertanya, lah gimana usia remaja sampai dewasa? Kok nggak dicatat di dalam Alkitab? Apakah kemudian kita bisa mengatakan, oh berarti masa remaja jadi nakal nih? Betul, sekolah. Sekolah apa? Ya, itu dia. Sekolah Alkitab lah kalau sekarang. Pesantren kalau orang Muslim itu. Itu hal biasa. Jangan pikir seperti kita di sini, anak mudanya tongkrong-tongkrongan di gardu, gitar-gitaran, lalu kemudian kalau ada cewek lewat kemudian main HP, ya kan? Atau mancing, ya kan? Lalu minum-minum di kedai tua kah? Atau dangdutan kah? Enggak, saudara. Orang Israel itu punya yang namanya tradisi. Maka kita mengingat, ceritakanlah itu semua kepada anak cucumu. Betul? Di dalam kitab Ulangan, ya, kitab Kejadian, ya kan? Ceritakanlah kisah kepada anak cucumu. Nah, kalau saudara baca-baca dari sejarah kehidupan orang Yahudi ketika Yesus hidup, nah, usia-usia remaja sampai usia-usia dewasa itu adalah usia di mana mereka akan hidup dengan belajar kitab suci. Mereka punya istilah apa Pak Yermi tadi? Ya, mereka belajar midras, ya. Mereka belajar kitab-kitab yang ada Talmud, ada ini adalah kitab-kitab yang selain Torah, Nevi'im, Ketuvim, ya, ada Talmud, ada ya hukum-hukum yang kemudian diturun-turunkan. Semua pemuda itu akan menghabiskan masa muda mereka itu dalam budaya belajar kitab suci dan hukum-hukum Israel. Maka kenapa sampai sekarang orang Yahudi itu begitu kuat ideologinya atau teologinya? Karena bukan hanya 1-2 orang yang disekolahkan di seminari. Mereka punya tradisi untuk mengajarkan teologi mereka kepada anak-anak. Ya kan? Dari sejak kecil sudah dibacakan kitab Taurat siang dan malam sampai mereka dewasa. Mereka tahu betul kisah leluhur mereka seperti apa.
Jadi sekalipun masa remaja Yesus, masa pemuda Yesus, sampai masa dia menginjak dewasa tidak dicatatkan. Tapi kita tahu Yesus adalah satu-satunya orang yang melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Dia tidak membunuh, dia tidak mencuri, dia tidak berzina, dia tidak berdusta, dia tidak menyembah Allah lain. Itulah kenapa Yesus Kristus menjadi tebusan yang sempurna, Goel yang sempurna, Goel yang tepat untuk orang yang membutuhkan penebus. Siapa itu? Orang yang tidak layak, orang yang asing, orang yang tidak masuk menjadi bagian yang menerima warisan. Jadi dari situlah kita mulai memahami gambaran penebus itu seperti apa seharusnya. Penebus nggak sembarangan. Orang yang menjadi penebus itu adalah orang yang punya kapasitas. Orang yang mau menebus kita dari kuasa maut adalah orang yang berkuasa, adalah orang yang menang atas maut. Siapa itu? Yang menang atas maut adalah Yesus Kristus. Itulah kenapa dosa kita ditanggungkan kepada satu orang. Bukan orang sembarangan yang menanggung itu, adalah orang yang memang betul-betul memiliki kapasitas sebagai penebus, Goel. Kadang-kadang iman kita diledek ya. Masa dosa seluruh dunia ditanggung oleh satu orang? Enak sekali. Kenapa kok enak sekali? Bukan enak sekali. Itu luar biasa sekali. Yang menanggung bukan orang sembarangan. Dia adalah pribadi yang memang berkapasitas menjadi Goel, penanggung dosa kita. Kenapa? Karena orang yang menebus kita dari kuasa maut adalah orang yang menang atas maut. Dan terbukti Yesus adalah orang yang menang atas maut. Dia mati, dibangkitkan dari antara orang mati dan naik ke surga. Apakah itu sebuah pengakuan sendiri? Tidak. Karyanya disaksikan oleh banyak orang. Apakah yang menyaksikan itu kelompoknya sendiri? Kalau kelompoknya sendiri ya bisa disetel lah ya. Cerita-cerita itu kan bisa disetel. Ya enggak? Tidak. Yang menyaksikan, bahkan yang mengakui apa yang terjadi dengan Yesus itu bukan hanya kelompoknya Yesus sendiri, bukan hanya murid-murid Yesus sendiri, tetapi bahkan musuh-musuhnya pun mengakui Yesus adalah Raja. Yang tanpa disadari ketika dia memakukan paku, inilah Raja orang Yahudi, itu sedang mengakui Yesus adalah Raja. Ketika ada usaha untuk menutup-nutupi kebangkitan Yesus dengan cara menggantikan mayat Yesus dengan mayat orang lain, ternyata justru membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Itulah kenapa Yesus adalah pribadi yang menjadi Goel bagi kita yang tidak layak ini. Nah, itulah pelajaran dari pasal 3. Kita akan masuk besok pasal 4 ya. Dan saya akan gunakan waktu lebih cepat. Kalau bisa selesai sebelum waktunya, saya akan menggunakan waktu sisanya untuk kita itu presentasi. Ya, kalau sudah selesai presentasi ya kita akan berhenti lebih cepat ya, karena saya harus mengerjakan tugas yang lain juga.